Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi surahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita awali pagi ini dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tentunya teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, untuk keluarganya dan untuk para sahabat beliau. Dan semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak ya. Amin ya Allah. Sahabat Izzy, alhamdulillah kita kembali berjumpa ini di program acara Sabtu Serunya Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia yang tepat di hari ini tanggal 18 September 2021 di 10 Safar ya, 1443 Hijriah. Bagaimana ini sahabat Izzy kabarnya? Kami doakan semoga sehat selalu dan selalu kebahagiaan itu menyertai sahabat Izzy semua. Dan di Sabtu pagi ini kita akan membahas tentang gaya hidup ini sahabat Izzy. Kita akan membahas tentang gaya hidup sehatnya Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tentunya kita akan mendapatkan ilmunya langsung dari pakarnya. Kalau sahabat Izzy tahu ya, di event-event kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang Masya Allah tentunya menarik dan untuk bisa disimak itu sahabat Izzy memerlukan catatan. Silahkan ambil catatannya dari sekarang, ambil note dari sekarang. Jadi untuk hal-hal penting nanti bisa dicatat. Dan sahabat Izzy juga nanti bisa bertanya ya, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik pertanyaannya di fitur Q&A. Dan kini Fitri mau membacakan sedikit ini. Siapa ya pakarnya yang akan kita dengarkan tentang tema gaya hidup sehat ala Rasulullah. Nih, coba ya Fitri perkenalkan. Beliau sebetulnya kalau di media sosial sudah banyak yang siapa yang tidak mengenal beliau gitu, karena memang beliau ini adalah seorang dokter. Dari riwayat pendidikannya saja beliau sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lalu beliau juga sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin jurusan Tafsir Hadis, dan beliau juga magister Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jurusan Biomedik konsentrasi onkologi, dan beliau juga magister pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah jurusan pengkajian Islam konsentrasi agama dan kedokteran, dan beliau juga mengenyam pendidikan doktor pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah jurusan pengkajian Islam konsentrasinya agama dan kedokteran yang masih berjalan sampai saat ini. Dan saat ini beliau aktif sebagai owner dan dokter di Klinik Sehat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Beliau juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran di UHAMKA. Wah, ini siapa nih yang anak UHAMKA? Mungkin lagi mendengarkan ya, atau mungkin ini salah satu dosen favoritnya. Dan ternyata banyak juga karya-karya buku dari beliau. Ini bukan hanya 1-2, tapi wah, Masya Allah, lebih dari 3 hasil buku dari beliau yang lebih kepada kesehatan, lebih kepada hadis dan medis tentunya. Dan pengalaman-pengalaman publikasi ilmiah beliau juga Masya Allah ini banyak sekali, dan kalau yang Fitri baca memang beliau juga menjadi salah satu analisis dari SARS-CoV-19 ini ya. Dan itu mendapatkan dari Cooperative Study of Predicted Mirna between Indonesia and China Wuhan SARS-CoV-19 about bioinformatics analysis genomics and genomics of one journal itu. Tapi sebelumnya banyak sekali nih publikasi ilmiah yang tidak bisa Fitri bacakan ya dari karya-karya beliau. Siapa beliau ya? Nama lengkap beliau adalah Dr. Agus Rahmadi M. Biomed MA. Wah, ini alhamdulillah sahabat Izzy, beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita, jadi kita langsung sapa beliau ini. Assalamualaikum, Dr. Agus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Alhamdulillah Mbak Fitri. Alhamdulillah. Dokter, ini kalau kita mau berbincang, dokter ya, di hari Sabtu pagi ini, Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan dan mengingat juga mungkin walaupun pandemi sudah menurun di Indonesia, begitu ya dokter ya, tapi rasanya gaya hidup sehat ini harus tetap kita kencangkan gitu dokter. Karena memang pandemi menurut Fitri sih salah satu hikmahnya adalah membuat kita kembali mengingat bagaimana gaya hidup sehat itu sendiri ya dok ya. Dan kita ingin kembali mereminder ke kami ataupun tips and triknya itu dari Dokter Agus tentang gaya hidup sehat ala Rasulullah yang memang menjadi nabi besar panutan umat muslim ini dokter. Silakan tafadhol dokter. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuk la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Shadaqallahu aladzim. Kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan sahabat Izi semuanya diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, suri toladan kita, panutan kita, pemberi syafaat kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang bisa ketemu dengan Mbak Fitri ya, dan juga sahabat Izi semuanya. Dan apalagi ini konsepnya zakat, infak, sodako, dan zakat. Ya, permintaan orang yang mati saja, kalau seandainya diizinkan untuk hidup kembali, maka amalan apa yang harus dilakukan? Mereka akan berinfak dan bersodako. Jadi begitu luar biasanya ini. Nah, hari ini kita coba menggali tentang bagaimana konsep gaya hidup Rasulullah. Ya, tentang bagaimana kok Rasulullah ini kok sehat, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Ternyata sehat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk kita saat ini. Dan mudah-mudahan kita coba kembali, kita ikuti bagaimana konsep atau gaya hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin share screen Mbak Fitri ya. Suara saya sudah jelas Mbak Fitri? Alhamdulillah, dokter. Alhamdulillah, baik. PowerPoint-nya sudah terlihat ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Baik, ini mudah-mudahan nanti saya pakai bahasa yang lebih sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebelum saya mulai materi ini, saya tertarik ini dengan sebuah hadis Mbak Fitri. Hadis ini dulu waktu saya kuliah menganggap ini mungkin Ustadz nggak penting, tapi buat saya sebagai seorang dokter ini ada sesuatu yang menarik. Jadi hadis ini menceritakan tentang
kisah tentang berhubungan dengan kesehatan. Jadi dalam satu pertemuan gitu ya, yang pada waktu itu ingin ditunjuk siapa panglima perang pada waktu itu. Ditunggu-tunggu dan ditunjuk oleh Rasulullah, ya, dan Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perang. Tetapi dalam pertemuan kali itu Ali tidak hadir. Ditanya sama Rasulullah, kemana ini Ali? Maka sahabat menjawab, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Maka Rasul memerintahkan, panggil Ali, menemui saya. Akhirnya dihadapkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sederhana sekali. Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib dan sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Satu peristiwa yang sederhana, tapi ini cukup menarik buat saya sebagai seorang dokter. Kok bisa ya sakit mata cuman diludahin sembuh? Terlepas bahwa ludahnya Rasul itu berkah, tapi Rasulullah juga manusia biasa. Ya, yang bisa kita coba analisis. Ini sakitnya Ali apa? Dan kenapa ludahnya Rasul kok bisa menjadi obat? Karena kejadian ini sifatnya mendadak, ya, dan Ali pada waktu itu masih muda. Jadi kemungkinan besar penyakitnya pada waktu itu adalah, ini baru analisis saya saja, boleh jadi penyakitnya konjungtivitis akut atau mungkin mata merah, ya, sakit mata. Kemudian dihadapkan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah meludahi. Kita tahu ternyata air liur ini bisa dikaji. Ada apa dengan air liur? Ternyata dalam beberapa referensi medis menunjukkan bahwa air liur itu mengandung beberapa zat yang ternyata bisa membunuh bakteri. Salah satunya adalah enzim yang namanya lisosim. Enzim apa ini? Enzim yang ternyata berperan sebagai sumber zat yang bisa mematikan kuman. Kita tahu bahwa penyakit konjungtivitis akut itu adalah penyebabnya salah satunya bisa jadi bakteri. Hadirnya air liur yang mengandung antibiotik, maka matilah bakteri tersebut, maka sembuhlah sakitnya matanya Ali bin Abi Thalib. Jadi sakit mata, kalau memang sahabat Izi mau mencoba, silakan. Ya, jadi sakit mata diludahin, silakan. Ya, tapi saya ingatkan, ya, jangan habis makan cabai, ya, pasti pedesnya minta ampun. Dan pastikan juga yang ludahin yang benar, ya, jangan habis makan cabai, jengkol ngeludahin, nah itu jadi masalah. Nah ini salah satu contoh saja bahwa Rasulullah pernah mengobati sahabat. Rasulullah pernah mencoba pengobatan yang sederhana dengan menggunakan air liur. Tapi hati-hati penggunaan air liur kalau seandainya orangnya giginya berlubang. Ini jadi masalah. Tapi ini bisa kita kaji bahwa ternyata ada pengobatan yang sederhana. Jadi silakan Pak Fitri kalau nanti sakit mata diludahin ya, kalau mau mencoba. Baik, ini pendahuluannya saja sebagai prolog ya. Nah, kita tahu bahwa saat ini dunia kesehatan ini menjadi sorotan yang luar biasa. Dan ternyata banyak hal yang ternyata sering terulang kejadian di zaman Rasulullah, kemudian terjadilah di zaman kita saat ini. Saat ini ada kasus COVID-19. Ya. Dan saya yakin sahabat Izi sudah paham semuanya. Kalau kita kembali ke zaman Rasulullah pun juga ada satu penyakit namanya taun. Ya. Orang bilang katanya lepra lah atau apa, pokoknya wabah penyakit pada waktu itu. Maka kejadian itu pun berulang pada saat itu juga. Jadi kalau kita analisis bahwa zaman Rasul pernah ada juga, walaupun jenis penyakit yang berbeda, tetapi konsep-konsepnya hampir sama. Apa konsepnya yang paling sederhana? Yang pertama, ya kita kenal dengan istilah 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, gitu ya, mencuci tangan. Zaman Rasul juga begitu. Jangan campur antara yang sehat dengan yang sakit. Jangan dicampur, isolasi. Ya.
Ada lagi hadis, kalau Anda datang ke suatu negeri dan terdengar wabah, jangan datang. Atau berada satu negeri, jangan keluar. Berarti ada istilah jaga jarak ini ya. Jaga jarak PPKM ya dengan segala macam-macamnya, tapi artinya hal itu pun juga sudah dilakukan pada zaman Rasulullah dan ternyata bisa terulang lagi saat ini. Cuci tangan jelas menjaga kebersihan, Rasul mengajarkan konsep berwudu. Nah, ini salah satu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata ketika kita konversikan kondisi saat ini pun juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maka itu kenapa konsep-konsep kesehatan ini perlu kita kaji. Apa yang terjadi di zaman Rasulullah dan apa yang bisa kita terapkan pada saat ini. Nah, termasuk fenomena yang cukup menarik di zaman Rasulullah, ada seorang tabib. Tabib ini praktek gitu ya. Buka praktek 2 tahun. Ternyata prakteknya nggak ada pasien sama sekali. Akhirnya tabib itu pulang lagi tuh. Bilang sama Rasul, nih nggak ada pasien nih, saya pulang aja deh. Ternyata pada zaman itu, pernah satu waktu, sehat semuanya itu. Ya, sampai tabib pulang lagi tuh ke Mesir. Nah, ini kalau kita ngelihat fenomena sekarang, ini kan rumah sakit banyak, klinik banyak, orang sakit banyak. Nah, saya ingin mencoba mengembalikan kondisi itu seperti zamannya Rasul. Bagaimana orang sakit itu langka, ya kan? Nanti orang sehat itu jadi sehat semuanya. Dan kita berdoakan. Dan doa kita, ya Allah, mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia sehat semua. Ini kira-kira kalau doa seperti ini diaminkan nggak, Mbak Fitri? Harusnya diaminkan ya, Mbak Fitri ya. Iya, betul, dokter. Nah, kalau seandainya semuanya sehat, kira-kira dokter gimana, Mbak Fitri? Kira-kira gimana dokternya, Mbak Fitri, kalau sehat semuanya? Nah, ini timbul pertanyaan, atau dokternya nganggur nih kalau sehat semua. Ya, jadi nggak begitu. Tapi artinya tujuan kita mulia. Nanti dokter adalah lebih banyak kepada upaya-upaya preventif atau pencegahan, jangan sampai ke arah yang sakit. Kalaupun sakit kuratif, kita coba dengan pengobatan-pengobatan yang sederhana, pengobatan-pengobatan yang lebih menitik beratkan kepada bagaimana menjalankan perilaku-perilaku Rasul. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, jadi fenomena-fenomena termasuk banyak hal yang kalau kita kaji lebih dalam lagi, ada perilaku-perilaku yang kadang-kadang ada yang sama, ada yang beda. Contoh misalnya sikat gigi saja. Sikat gigi itu kan kalau konsep kedokteran itu kan sesudah makan dan sebelum tidur. Tetapi kalau dalam konsep Islam, ini keren ini ya. Sikat giginya atau bersiwaknya setiap kali wudhu. Ternyata lebih banyak itu ya konsep menjaga kesehatan gigi dalam Islam. Nah, ini fenomena-fenomena yang juga bisa kita kaji lebih dalam. Ya. Nah, ini prinsip pengobatan. Prinsip pengobatan yang paling kita tekankan adalah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Yakinlah. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi ada satu penyakit nih Mbak Fitri yang nggak ada obatnya. Yaitu penyakit tua. Jadi bagi para sahabat Izi yang sudah tua, terima nasib gitu ya. Memang susah. Paling di maintenance, tidak makin berat. Gitu ya. Jadi itu harus disadari. Kadang-kadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah tua, timbul masalah, pengennya kayak anak 17 tahun, ya susah. Maka itu ingat dengan hadis ini, bahwa penyakit tua susah. Contoh penyakit tua apa sih? Keriput, susah itu. Paling kalau nggak keriput ya operasi plastik. Lebih awet lagi plastik ember. Nah, itu lebih awet lagi. Ya, jadi itu ini udah terima nasib gitu ya. Terus mulai tulang sudah mulai keropos, ya, ubat sudah mulai banyak, ya, pikun sudah mulai menyerang. Jadi ya sudahlah kalau sudah tua, udah memang kondisi tua itu memang pasti kita akan menemui tua. Dan kebiasaan-kebiasaan orang tua pun juga sudah mulai harus berubah. Ya, jadi dulu masih muda senang sama minyak wangi, ya kalau udah tua minyak angin gitu ya, biasa aja. Dulu milih misalnya
rumah makan apa yang komplit. Sekarang berbalik, apotek mana yang komplit. Ya, jadi memang terjadi perubahan. Dan penyakit tua ini memang banyak keluhan. Jadi bagi yang sudah tua, ya sudah, ya memang akan ada banyak keluhan. Dan mudah-mudahan menjadi lebih ikhlas dan lebih sabar. Ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan di dalam awal saya membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini tauhid yang luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang pasien menganggap bahwa penyembuh itu dokter, penyembuh itu obat. Padahal dokter dan obat itu tidak menyembuhkan. Mereka hanya sebuah wasilah saja. Kok bisa begitu, dok? Kan saya minum obat, gara-gara obat turun. Nah, contoh, ini saya contoh. Contoh yang paling sederhana nih. Ada luka di tangan, luka koreng. Dokter ngasih obat antibiotik, anti bengkak, diolesin. Sembuh kan? Sembuhnya apa? Rapat itu korengnya, seret, tertutup luka. Timbul pertanyaan, yang nutupin luka siapa? Obatnya atau sel tubuhnya yang menutup sendiri? Obat dikasih antibiotik, anti radang hanya membantu proses penyembuhan luka yang koreng tadi. Tetapi kenapa luka koreng itu bisa rapat? Ternyata ada proses pertumbuhan sel dengan istilah namanya proliferasi diferensiasi yang cepat. Selnya tumbuh, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8 dalam waktu yang singkat, seret, rapat. Siapa yang menyuruh sel untuk tumbuh? Bisakah kita menyuruh sel, ayo sel tumbuh cepat, rapat? Nggak bisa. Ternyata ada suatu sistem atau mekanisme yang sel itu membelah secara otomatis. Tetapi seotomatis-otomatisnya sebuah mesin perlu ada on atau off terlebih dahulu. On-off-nya harus ada. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Maka kita akan menjawab, Allah yang menyuruh sel itu membelah. Karena sel itu makhluk. Oleh karena itu kalau kita sakit, ingat Allah yang menyembuhkan. Karena memang obat dokter hanya sebuah media. Tapi bukan dengan yang menyembuhkan. Karena ada satu zat yang mengatur semua itu. Siapa? Allah. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Maka itu saya tekankan baik-baik gitu ya. Saya punya klinik di Bintaro itu, saya tulis besar-besar. Besar-besar. Ya. Obat tidak menyembuhkan. Saya tulis gede-gede. Yang menyembuhkan Allah. Obat bisa menyembuhkan atas izin Allah. Allah menyembuhkan, tidak perlu izin obat. La ilaha illallah. Nah, itu saya garis bawahi. Saya karena khawatir masyarakat kita terobsesi. Oh, ini gara-gara minum obat ini loh saya sembuh. Oh, gara-gara ketemu dokter ini sembuh. Nah, ini yang jadi salah. Padahal kesembuhan itu bukan milik dokter. Contoh yang paling sederhana lagi, imunitas tubuh kita. Sel darah putih. Apa fungsi sel darah putih? Untuk melawan kuman. Siapa yang menyuruh sel darah putih bergerak? Ya, bisa nggak nyuruh sel darah putih gerak? Ayo sel darah putih gerak nih, ada radang tenggorok di sini, tolong bergerak. Nggak bisa. Boro-boro nyuruh sel darah putih bergerak, nyuruh jantung berhenti aja nggak bisa. Jantung istirahat dulu dong sebentar, nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kita tuh enak loh dikasih oleh Allah dengan badan yang sudah komplit, yang berjalan secara otomatis. Kita harus bersyukur saja nih, sudah sel darah putih gerak sendiri, sel membelah sendiri, rambut tumbuh sendiri, kita makan makanan yang enak, pencernaan kita gerak sendiri, kita minum ginjal kita gerak sendiri. Coba kalau hidup kita disibukkan dengan ngurusin organ. Ya, makan puding, ayo usus kerja. Ya kan, minum jus, ginjal jangan lupa nyaring. Ya, sibuk ngurusin usus, sibuk ngurusin ginjal, lupa ngurusin jantung. Jantungnya berhenti, mati kita. Untung hidup kita tidak disibukkan dengan ngurus-ngurus organ. Ngurusin jantung, ngurusin paru, ngurusin pencernaan, ngurusin ginjal. Jadi kita cuma satu. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya satu. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali cuma satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Karena Allah sudah lengkapi ini. Makanan sudah ada, tinggal kita nikmati. Jadi itu kita tinggal nikmat-nikmat uang ini.
Ya, coba contoh yang paling sederhana. Coba dia pada saat COVID sebegini. Orang nggak bisa napas. Beli oksigen berapa harganya tuh oksigen? Ya sampai jutaan, rela demi untuk napas. Sekarang kita dikasih napas gratis ini nggak pakai oksigen. Berapa juta yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu baru sisi napas. Belum lagi ginjal orang yang cuci darah. Berapa banyak tuh yang harus diberikan ongkos untuk cuci darah. Maka itu jadilah hamba-hambanya Allah yang bersyukur. Karena kadang-kadang kita tidak pernah bersyukur. Ya, apa yang diberikan tidak pernah kita syukur. Nah, ini yang paling penting. Maka itu pernah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin ibadah, begitu banyak ibadah ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dihapuskan semua dosa-dosanya dan engkau dijamin masuk surga oleh Allah? Tapi apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah saya menjadi hamba-hambanya Allah yang bersyukur? Karena banyak hal sekali yang kadang-kadang tidak kita syukur. Ya, dan ini kadang-kadang dilupakan oleh pasien. Ya, sakit sendi udah ribet ya minta ampun. Padahal banyak orang yang lumpuh. Ya, sakit batuk sedikit ribet, padahal banyak orang yang sesak gara-gara masuk ICU. Maka itu apa yang menimpa kita syukuri. Mungkin di balik itu ada hikmah. Ya, dan ini paradigma juga sakit, bahwa sakit itu menghapus dosa. Maka itu ketika sakit harusnya ikhlas deh. Sudah. Ini ketetapan dari Allah. Nggak boleh tuh banyak mengeluh, nggak boleh banyak sedih gitu ya. Sudah, ini ketetapan dari Allah. Habis ikhlas ya tetap harus berusaha. Karena kalau tidak berusaha ya aneh kan, padahal perintah Allah yang menentukan, manusia tetap harus berusaha. Nah, setelah berusaha dengan hadirnya sakit harusnya bersyukur, harusnya. Karena apa? Karena Allah ngapusin dosa. Dengan sakit kita jadi introspeksi, ya. Dengan sakit kita jadi bisa muhasabah. Dengan sakit kita menggugurkan dosa, dan bahkan orang yang sakit doanya makbul. Maka itu kalau kita jenguk orang yang sakit itu harusnya bukan kita doain ke yang sakit, minta doa sama yang sakit, karena yang sakit itu makbul doanya. Nah, ini salah satu hikmah-hikmahnya ketika orang itu. Tetapi perlu diingat bahwa sakit akan menggugurkan dosa bagi orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah, ini sedikit saya terangkan sebelum nanti masuk gaya hidup, bahwa ada beberapa konsep pengobatan. Ada konsep pengobatan konvensional, yaitu konsep pengobatan yang sifatnya riset dan penelitian. Boleh nggak? Boleh kita gunakan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi yang namanya riset boleh jadi berubah. Sekarang A, besok jadi B. Dulu ada istilah 4 sehat, gizi seimbang, ya. Jadi sudah banyak berubah. Terus kemudian dulu ada namanya antibiotik penisilin, sekarang udah ditinggalkan namanya cefalosporin. Jadi penelitian, riset dan penelitian selalu berubah, selalu dinamis. Maka itu karena dia mau kan rekayasa, ya kan, dari hasil penelitian. Nah, ada juga pengobatan alami. Ini konsep pengobatan alami. Ya, misalnya di Cina ada yang namanya akupunktur, ya, itu konsep alam. Terus kemudian ada di India yang namanya Ayurveda, ya. Terus kemudian ada yang naturopati, ada yang namanya homeopati. Termasuk di Indonesia juga punya pengobatan yang keren loh, dan tidak kalah hebat. Apa itu? Kerokan. Nah, kerokan ini asli Indonesia. Jadi bagi para sahabat Izi yang senang kerokan, terusin itu kerokan. Ya, pegel dikit, kerok, nggak apa-apa. Nggak enak dikit, kerok, nggak apa-apa. Bagus. Ya, nggak punya duit, kerok juga nggak apa-apa. Ya. Karena kenapa? Itu bikin enak kerokan. Itu juga ada itu oleh siapa namanya, Profesor Dokter Didi Tamtomo MKes, guru besar UNER. Beliau disertasi S3-nya kerokan. Jadi kerokan bagus. Tapi kalau orang nanti tergantung, dok, jadi candu, nggak apa-apa, candu kerokan daripada candu narkoba, ya kan? Itu jauh lebih bagus. Jadi silakan, tapi kerokannya jangan pakai logam yang tajam, ya, bikin luka. Apalagi pakai pisau, nah itu melukai, ya. Jadi
pakai sesuatu yang tidak melukai itu. Ya, dan satu lagi adalah pengobatan Nabi. Ya, pengobatan yang merupakan petunjuk-petunjuk Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi. Ya, misalnya Nabi merekomendasikan bekam, itu petunjuk. Ya, Nabi merekomendasikan minum madu, itu pun juga petunjuk. Ya. Terus kemudian Nabi juga merekomendasikan konsumsi habatus sauda, itu petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul menyuruh ini, Rasul menyuruh. Tapi apakah ke dunia kedokteran saat ini tidak tibun nabawi? Ya tetap tibun nabawi selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Datang ke dukun, itu bukan tibun nabawi, itu syirik. Ya. Jadi harus sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, kalau sudah bertentangan, tinggalkan pengobatan. Nah, ini sedikit gambaran sedikit tentang pengobatan. Ya, nah intinya adalah bagaimana kita coba ikuti gaya Nabi. Bahkan Rasulullah bilang, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani, berarti dia benar-benar mencintai. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku fil jannati, di dalam surganya Allah. Jadi salah satu bentuk yang paling sederhana cinta kita kepada Nabi adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Nah, ini kita coba mulai gaya hidup Rasulullah. Sudah mulai masuk materi. Ini prolognya kelamaan, Mbak Fitri ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diringkat dan kita banyak ditanya jawab. Saya sampai jam berapa ini, Mbak Fitri? Sampai jam 11 ya. Baik, mudah-mudahan bisa cukup. Yang pertama, ini sederhana nih, gaya hidup Rasulullah ya. Rasulullah itu ternyata sering senyum. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyumnya. Ya. Jadi dan senyum ini merupakan sedekah. Ya, sederhana ini sebenarnya, tetapi ini memberikan efek kepada kesehatan. Ya, kesehatan yang luar biasa dari efek senyum. Ya. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang saya obati itu dengan salah satu terapinya dengan senyum. Bahkan saya kasih dosisnya, ayo senyum sehari 20 kali dan setiap kali senyum sebanyak 20 detik. Sampai ada dosisnya itu. Ya, ternyata senyum itu dalam sebuah penelitian dia bisa mengaktifasi endorfin. Endorfin itu hormon kebahagiaan. Ya, terus kemudian bikin awet muda. Ya, nggak sering marah-marah mulu. Marah-marah, ngomel-ngomel, aduh itu cepet tua biasanya. Ya, cepet tua, cepet botak gitu juga. Ya. Jadi itu, maka itu banyakin senyum. Ini penting banget. Ini hal yang sederhana, tetapi ini ternyata berdampak dari sisi kesehatan. Saya punya pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Ya, itu bagus sekali dengan senyum. Ya, itu salah satunya. Ya, jadi mulai sekarang mulailah tersenyum. Ya, kayak Mbak Fitri ini sekarang lagi senyum-senyum. Ya, jadi itu jadi obat juga itu. Ya, itu bikin awet muda Mbak Fitri ya. Bukan awet tua ya. Tapi bagi yang muda loh ya. Kalau yang udah tua mah tetap aja tua. Nggak bisa muda lagi ya. Ini perilaku yang pertama. Sederhana sekali ini sebenarnya. Ya. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Ya, jadi kalau nggak punya duit pengen sedekah senyum aja. Ya asal jangan senyum terus-terusan sendirian, orang gila itu namanya ya. Ya. Jadi ini yang sederhana lah kira-kira ya. Baik, itu perilaku yang pertama. Saya mungkin cepat saja nanti biar kita dialog. Tidurnya coba kita ikuti. Saya punya pasien yang susah tidur. Salah satu terapinya dengan cara tidur mengikuti Rasul. Gimana caranya? Yang pertama, ketika sebelum tidur berwudu dulu itu paling bagus. Ya, kan juga punya kebiasaan kan sikat gigi gitu kan. Nah, tambahkan berwudu bagus. Terus kemudian setelah berwudu bersihkan tempat tidurnya. Ya, disunnahkan untuk mengikhlaskan tempat tidurnya 3 kali. Ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Halo? Ya, dokter. Ada Melatonin kendala adalah jaringan. hormon anti stres. Ada kendala jaringan?
Iya, tadi sempat hilang kita suaranya dokter. Oh, hilang. Oke. Sekarang sudah jelas. Masih sedikit putus-putus sih, Dok. Oh, putus-putus. Mohon maaf nih, jaringannya memang kendala kita kalau kajian online, jaringan memang. Iya, betul sekali. Ya, sudah jelas lagi Subhanallah. Mbak Fitri ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang kedua setelah membersihkan kasur, matikan lampu atau meredupkan lampu atau lampunya jangan terlalu terang. Karena ketika lampu itu dihidupkan, ada satu hormon di dalam otak kita namanya melatonin yang dia akan keluar kalau dalam keadaan posisi tidak terlalu terang. Nah, hormon ini berperan untuk apa? Hormon ini berperan untuk bikin tidur kita lelap, tidak stres gitu ya, bikin kita lebih nyaman dalam tidur gitu ya. Nah, itu namanya melatonin. Ya, jadi setelah tidur dimatikan lampu, Rasul punya kebiasaan tidur miring ke kanan. Tapi sebelum kanan baca terlebih dahulu, ya, baca doa. Jadi bikin dia udah rileks tuh, sudah bersih, berwudu itu bikin bersih. Kita tahu tidur kita mungkin 6 sampai 8 jam. Kalau tidak dalam keadaan bersih cukup beresiko karena kita menghirup terus-menerus, maka kasurnya bersih, diri kita bersih, pakaian bersih, doa bikin kita relaksasi, maka pulas tidur kita. Dan satu lagi kebiasaan Rasul, tidurnya miring ke kanan. Usahakan ke kanan. Kenapa sih harus ke kanan? Ternyata ke kanan itu banyak manfaat. Ya, yang pertama dari sisi ekonomi, tidur miring ke kanan itu ngirit loh, Mbak Fitri. Tidur miring ke kanan itu satu kasur bisa muat berempat, berlima, gitu ya. Kalau terletar paling banter 2, 3, udah penuhnya minta apa? Jadi ngirit itu tidur miring ke kanan. Dari sisi kerapian juga rapi, coba Mbak Fitri. Suami kanan, rapi. Kalau ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang tengkurap, ada yang nungging, aduh, nggak rapi, dilihatnya nggak enak. Jadi bikin rapi. Nah, dari sisi kesehatan yang saya akan kaji, ternyata tidur miring ke kanan itu yang pertama. Kita tahu bahwa jantung letaknya di kiri. Ketika kita tidur miring ke kanan, maka jantung letaknya lebih tinggi. Ketika letaknya lebih tinggi, maka nutrisi ke otak menjadi optimal, nutrisi kepada semua organ pun menjadi lebih optimal. Karena posisinya lebih tinggi. Nah, maka itu kenapa dengan tidur miring ke kanan ini bisa meningkatkan aliran darah ke otak, bikin otak kita menjadi lebih cerdas, ditambah lagi juga mencegah terjadinya pikun dan pules dalam tidur. Itu ke kanan. Tapi kan dok ke kanan mulu, pegel mulu, ya udah pertama kali kanan, entah bangunnya besok tengkurap itu urusan belakang. Minimal sudah ada nutrisi dulu ke otak. Ya, itu kebiasaan Rasulullah. Tidur miring ke kanan. Ya, selain itu juga ketika tidur miring ke kanan, jantung tidak tertekan dengan paru-paru, optimalisasi paru-paru pun menjadi lebih bagus. Organ hati yang merupakan organ yang berat ketika tidur miring kanan dia tidak mendesak di sisi lambung. Jadi dari sisi kesehatan tidur miring kanan sangat bermanfaat. Ini kebiasaan yang sederhana, tetapi ini bisa jadi ya. Baik, saya cepetin. Ya. Oke, sekarang makan dan minum. Ya, tadi pertama senyum, yang kedua tidur. Ya, jadi rekomendasi saya adalah tidur miring ke kanan. Ya, kalau tidur tengkurap itu sangat tidak direkomendasikan. Bahkan Rasulullah marah tuh kalau ada seorang yang tidur yang tengkurap. Apalagi telentang itu bisa menyebabkan kematian tuh Mbak Fitri. Ya, telentang, telan obeng, telan kunci mati. Ya, jadi telan nasi saja ya Mbak Fitri ya, itu lebih aman. Dan satu lagi makan. Nah, makan dan minum. Ternyata punya kebiasaan ini Rasulullah makan dan minum. Rasulullah itu makannya ya cukup menegakkan tulang punggung. Kalau nggak sanggup ya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Jadi dibagi-bagi. Ini bukan sepertiga bakul, Mbak ya. Takutnya, wah dokter Agus bilang sepertiga tuh, sepertiga bakul jadi makan dia. Ini nggak ada bagiannya ini. Porsi saya bicara. Ada porsi makanan, ada porsi minum, ada porsi nafas. Ini kadang-kadang lupa saking enaknya mau makan terus-terusan lupa nafasnya itu. Habis makan jadinya susah itu nafas. Ya, jadi lambung kita menjadi mekar atau overdistensi. Nah, kita hindari itu lambung yang mekar ya karena kebanyakan. Jadi cukup
Menegakkan tulangmu, kalau nggak sanggup sepertiga. Ditambah lagi Rasul punya kebiasaan makan pakai tangan 3 jari. 3 jari loh Mbak ya. Kenapa kok 3 jari? Kenapa nggak 5 jari? Kalau 5 jari itu dilihatnya juga nggak enak. Penuh ini. Ya, kalau 3 jari kan enak. Ya, jadi bibirnya sama pipinya seimbang gitu kalau 3 jari. 5 jari udah nggak enak lihatnya. Nah, dari sisi kesehatan juga bermanfaat. Kalau 3 jari, porsi enzimatis dengan makanannya jadi lebih sempurna. Tapi kalau kebanyakan makannya, akan berdampak enzimnya tidak sempurna, meliputi makanan. Maka itu dengan sedikit dia ngunyah, itu ternyata akan berdampak bagus untuk membantu proses pencernaan. Karena kenapa? Enzimnya menjadi lebih banyak dan terblended. Nah, terus kalau makan juga jangan langsung makan telan. Sekali piring langsung dibawa semua, langsung telan. Nah, itu nggak bagus. Harus ngunyah dulu. Nah, ini butuh pengunyah. Nah, ini kadang-kadang kita malas ngunyah gitu kan. Maka itu ada orang itu punya gambaran nih manusia ini nanti akan berubah. Berubahnya itu kayak orang alien gitu tuh, Mbak. Ya, kepalanya besar karena sering dipakai untuk berpikir. Ini rahangnya ciut. Karena kenapa? Nggak pernah dipakai untuk mengunyah. Yang keras dikit nggak mau gitu kan, mau empuk terus-terusan. Jadi nggak terlatih di rahang kita. Nah, giginya kadang-kadang suka tumpang tindih. Kakinya juga nih ngecil nih, karena nggak pernah dipakai untuk berjalan kemana-mana, motor misalnya ya, jalan dikit, males gerak. Nah, ini jadi kecil. Tangan kita juga jarang dipakai. Paling jempol aja yang gede itu karena sering WA, sering SMS gitu. Karena pakainya ini mulu. Nah, ini gambaran sedikit saja bahwa ternyata manusia itu kadang-kadang jarang menggunakan mulutnya nih untuk mengunyah. Penting sekali. Ya, dan kebiasaan Rasulullah juga dilarang nih meniup makanan dan minuman yang panas. Karena ada hipotesa. Kalau kita meniup itu berarti ada H2CO3. Kenapa? Ada CO2 ketemu dengan H2O, kena suhu tinggi menghasilkan H2CO3, asam karbonat. Asam karbonat ini kalau banyak di dalam tubuh akan menyebabkan racun yang cukup banyak di dalam. Jadi ini cukup menjadi resiko. Maka itu Rasulullah melarang meniup makanan dan minuman. Dan satu lagi, kalau minum juga harus langsung 1, 2, stop, 1, 2, 3, stop. Jadi jangan glek terus seperti minumnya unta. Jadi Islam ini mengajarkan hal yang luar biasa. Minum aja diatur. Ini keren ya. Kalau kita ngikutin cara Nabi dengan gaya hidupnya Nabi, mudah-mudahan kita menjadi ya. Karena buktinya apa? Nabi Muhammad itu sedikit sakit. Ya, bahkan dikatakan kalau kita tanya siapa orang yang paling sehat, maka kita bisa menjawab Rasulullah. Bahkan dokter, kalau ditanya siapa dokter yang paling sehat, nggak ada yang berani bilang dokter siapa yang sehat. Tapi kalau kita berani mengucapkan Rasulullah yang paling sehat, maka kalau kita pengen jadi hidup sehat, yaitu gaya hidup Rasulullah. Ya, wudu ini juga keren. Saya punya kasus sinusitis, ternyata bagus dengan cara berwudu. Dengan cara apa? Istinsyak, dihirup dari hidung. Pangkal, buang. Pangkal, buang. Itu ternyata sangat bagus untuk membersihkan ini hidup. Maka itu kebiasaan-kebiasaan ini ternyata cukup bagus. Mencegah terjadinya sinusitis, rinitis. Jadi cukup bagus. Dan kalau berwudu tolong nih ratakan sampai jari jemari. Jadi ini bisa mencegah kutu air dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak sampai tuh jari-jari. Ya, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini dari sisi berwudu. Kita mengajarkan hal yang luar biasa. Bersih itu tidak hanya di tangan saja, sampai siku, ya sampai kepala itu bersih. Bisa mengajarkan hal yang luar biasa. Sunnah fitrah ini juga kebiasaan atau gaya hidup Rasul yang sederhana, tetapi ini bikin kita menjadi sehat. Yang pertama khitan, ya kita tahu bahwa banyak kasus pada anak-anak mengalami fimosis, jadi dia nggak bisa terbuka sehingga cairannya ngendap di daerah kulit sehingga timbullah infeksi pada anak. Ini sering terjadi. Maka itu kenapa Islam mengajarkan khitan. Khitan itu ada yang laki-laki dan perempuan ini Mbak Fitri. Ya mudah-mudahan Mbak Fitri sudah dikhitan. Ya ada sunnahnya untuk khitan pada perempuan ya. Ternyata dari sisi kesehatan sangat luar biasa. Nanti kajian kita lebih panjang lagi.
Terus kemudian mencukur. Nah, ini penting ini ya. Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Jangan dibalik, Mbak Fitri. Ya, bulu kemaluannya dicabut, sama ketiaknya dicukur, sakit. Ternyata ada maksudnya ini. Tapi kita tahu bahwa bulu ini merupakan salah satu tempat yang bikin lembab, maka itu harus dibersihkan. Ya, banyak kasus keputihan pada wanita itu disebabkan karena kelembaban yang terlalu tinggi, sehingga jamur gampang berkembang, bakteri gampang berkembang. Nah, salah satu yang mengurangi kelembaban adalah cukur itu bulu kemaluannya dan cabutlah bulu ketiak ya untuk mencegah penyakit yang namanya limfadenitis. Apalagi sering pakai deodoran itu kan menutup itu saluran dari si kelenjar keringatnya. Itu jangan pakai tawas atau apa karena itu sangat buruk lah buat ketiak kita. Paling kita jaga aja, jangan sampai dia berkelingatan dan lembab. Maka itu disunahkan untuk mencabut. Terus memotong kuku, memendekkan kumis. Ya, ini kebiasaan yang sangat luar biasa, tetapi ini jelas berkorelasi dengan kesehatan. Ya, pengobatan luka, Rasulullah punya kebiasaan kalau luka pakai tikar yang dibakar. Cuman kalau zaman sekarang pakai tikar yang dibakar, tikernya dari mana ini? Oh, tikar plastik semua, tambah rusak ya. Nah, ini pengobatan yang dilakukan Rasulullah dengan menggunakan Al-Quds At-Tahri untuk penyakit batuk, sakit pinggang dengan menggunakan kayu cendana India. Nah, ini sakit perut ya menggunakan Al-Quds dan minyak zaitun, sakit kepala Rasul berbekam, ini biar cepat saja. Ini kemudian penggunaan madu. Nah, ini tolong dirutinkan nih penggunaan madu. Ya, bahkan madu itu dibilang sama Allah di dalam Al-Quran sebagai obat. Di hadis bilang juga sebagai obat. Bahkan gunakanlah selalu 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Ya, maka itu sangat rugi kalau kita tidak mengkonsumsi madu. Bahkan saya kadang-kadang bilang sama pasien saya, kalau nggak konsumsi madu itu zolim, saya bilang. Zolim gimana dok? Zolim sama lebah, saya bilang. Lebah itu udah banting tulang loh, berangkat pagi, pulang malam. Lebah nggak mungkin pulang malam, berangkat pagi, pulang sore. Ngapain itu lebah? Ngumpulin madu. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Untuk orang lain. Jadi kalau lebah itu pakai madunya sedikit doang loh Mbak Fitri. Nggak banyak-banyak. Tapi kenapa dia ngumpulin banyak? Tujuannya buat orang lain. Jadi kalau misalnya nih lebah ngumpulin 10 madu misalnya saya contohkan. Ternyata yang dipakai hanya 1 bagian. Yang 9 bagian ini untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Untuk orang lain. Maka itu kalau kita punya kebiasaan atau punya perilaku memiliki seperti lebah, keren. Punya gaji 10 juta. Ini kalau ikutin lebah, gimana tadi? 1 juta dipakai, 9 juta dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan. Kira-kira mau semua nggak itu, Mbak? Mudah-mudahan di sahabat Izi mau semua nih kayaknya nih ya. Untuk lazim infak, sedekah dan zakat. Ya. Ini berat, tapi kalau ini dilakukan, lebah aja sanggup. 2,5% ini bisa kita berikan minimal 2,5%. Ya, lebih bagus lebih dan banyak. Sedekah semakin banyak itu akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Ya, suara saya masih terhubung, Mbak Fitri? Alhamdulillah masih terhubung, Mbak dokter. Fitri? Oh iya, saya takutnya terputus-putus karena gambarnya terputus-putus. Jadi mudah-mudahan sahabat di sini sempat terputus-putus ya, Dok. Iya, mohon maaf. Kalau itu diingatkan saja Mbak Fitri kalau terputus. Baik. Apalagi nih sahabat Izi nih ya, sudah rajin bersedekah nih di Izi. Ya. Terus karena ini sudah mengikuti perilaku lebah. Keren ini sudah. Ya, cuman ditambah lagi nanti sedekahnya biar menjadi amalan gitu di akhirat kita ya. Lebah juga tidak hanya di sisi itu. Lebah itu keren juga itu perilaku hidup ya. Kalau ada gabung
Mahdi kira-kira ya. Fitri, masih nyambung suara saya? Terputus-putus, dokter. Saya masih putus-putus ya. Iya. Banyak nggak tadi putus-putus ya Mbak Fitri? Nggak banyak ya? Iya, kurang lebih kayak 1 menit gitu, terputus-putus, lancar lagi. Halo, dokter? Iya, sahabat Izzy, Iya, iya. sambil Oke, baik, menunggu baik. jaringan Ini saya beliau, ya. pakai wifi. Kalau saya Baik, dokter. Iya, ini menarik sekali ya. Yang terakhir kita membahas tentang madu tadi. Sudah tersambung lagi, Mbak? Alhamdulillah. Ya, kita sudah mendengar kembali suara Dokter Agus. Silakan, dokter. Iya. Bagi Iya, sahabat soalnya pakai wifi ternyata masalah berarti ya. Saya coba dan Iya, ini alhamdulillah sepertinya sudah mulai lancar ya, dokter ya suaranya. Bagi sahabat Izzy yang mau bertanya, boleh langsung ketik di fitur Q&A ya. Jadi ada fitur Q&A, nanti yang mau sharing tentang apa yang disampaikan tentang gaya hidup sehat ala Rasulullah, ataupun tentang memang kesehatan atau sedang sakit sekarang gitu, mau sharing dengan Dokter Agus, boleh silakan. Pertanyaannya bisa diketik di fitur Q&A dan nanti akan Fitri coba sampaikan pertanyaan ke Dokter Agus. Sambil kami menunggu kembali jaringan Dokter Agus masuk, dan mohon maaf tadi ya, mungkin ada beberapa sahabat Izzy yang mendengarkan juga suara sempat terputus-putus. Beginilah sahabat Izzy jika memang kita event online suka terkendala jaringan, dan infonya memang beliau sedang berada di luar kota ya, di tengah-tengah kesibukan beliau, tapi alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan di tengah-tengah kehadiran acara ini. Alhamdulillah ini sudah terhubung kembali dengan Dokter Agus. Assalamualaikum Dokter Agus. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum dokter. mohon maaf Mbak Fitri. Ya, Mbak dokter. Fitri sudah jelas jaringan saya. Halo, dokter. Baik, seperti terputus kembali jaringan kita dengan Dokter Agus. Ini sudah terhubung ya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Sudah jelas, Mbak Fitri? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, ini cukup jauh lebih lancar dari sebelumnya. Silakan tafadhol, dokter. Tadi Sudah sampai sekarang. mengenai madu ya, dokter ya? Oh iya. Baik, saya lanjutin lagi ya, izin Mbak Fitri. Silakan dokter tafadhol. Ya, jadi perilaku madu yang luar biasa ini harapannya adalah bisa tertanam juga pada sahabat Izzy. Apalagi sahabat Izzy ini sudah mencerminkan nih kebiasaan dari si lebah. Jadi tadi kalau saya contohkan, lebah itu ngumpulinnya sedikit banyak, tapi yang dipakai sedikit. Tujuannya apa? Untuk diinfakkan atau disedekahkan. Kalau kita mengikuti perilaku lebah, oh keren. Tadi saya contohkan gaji 10 juta, infaknya 9 juta. Wah, itu keren banget. Ya, tapi kadang-kadang kita 2,5% aja susah, minta ampun ya. Tapi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa selalu berinfak. Tapi sepertinya sahabat Izzy ini insya Allah mudah semuanya lah ya. Baik, saya lanjutin lagi. Oke. PowerPoint saya sudah terlihat, Mbak Fitri? Alhamdulillah sudah, dok. Sudah, oke ya. Nah, ini kebiasaan Rasulullah juga kalau ada orang yang sakit diare, obatnya juga dengan dikasih tadi, minum madu, minum madu, minum madu. Ya. Jadi kalau saya menyaruh pasien saya pakai madu sama garam. Ya, daripada teman gula dan garam, mendingan madu dan garam. Itu ternyata sangat efektif untuk diare. Ini habatus sauda. Habatus sauda itu mengobati semua penyakit kecuali kematian. Ini juga penting nih di masa-masa pandemi ini. Habatus sauda itu ternyata meningkatkan imun.
Jadi kalau imun kita bagus, gitu kan, maka kita akan terhindar dari penyakit. Ya. Dan yang terakhir kurma. Jadi disunahkan untuk mengkonsumsi 7 butir kurma setiap pagi. Manfaat kurma sangat luar biasa. Ya, salah satunya manfaat kurma itu bagus untuk mengontrol tensi karena kalium yang tinggi. Terus membuat triptopan, sumber triptopan yang paling bagus dan akan dibuat untuk serotonin, merupakan neurotransmitter otak. Jadi bikin otak kita menjadi mood. Apalagi di masa-masa pandemi ini yang stresnya luar biasa, penting nih asupan kurma. Karena kenapa? Karena tadi tingginya triptopan yang akan dipakai untuk membentuk neurotransmitter di dalam otak kita. Jadi mulai rutin nih konsumsi kurma 7 butir. Bahkan juga ada peristiwa Maryam ketika melahirkan Nabi Isa kan, itu salah satunya adalah konsumsi kurma. Kenapa ini kurma ini penting? Karena tadi membantu proses persalinan. Nah, ini kira-kira yang bisa saya berikan nih kepada sahabat Izzy ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bahwa ternyata gaya hidup Rasulullah ini luar biasa. Dengan mengikutinya mudah-mudahan kita bisa menjadi sehat. Mungkin itu mohon maaf Mbak Fitri kelewatan 7 menit karena pengaruh sinyal, mohon maaf. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan. Selebihnya kita bisa tanya jawab. Ya. Baik. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Iya, dokter. Alhamdulillah tadi Fitri sempat ngecek ya di jaringan teman-teman. Ini alhamdulillah juga kembali suara kita terdengar lancar ini, dokter. Alhamdulillah kita bisa kembali berbincang dengan dokter. Dan tadi menarik ini dokter karena alhamdulillah banyak pertanyaan juga sudah masuk di Q&A ya, dokter. Sepertinya wow, ini alhamdulillah banyak sekali, memang ongoing terus pertanyaan masuk. Fitri izin mulai dari pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Ya. Dokter jazakallah khair materinya dan Silakan. penyampaiannya juga sejuk didengar. Dok, untuk kesehatan keimanan ini bagaimana ya dokter? Di saat iman turun, bagaimana kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah? Begitu pertanyaan dokter. Tafadhol. Iya, kesehatan, keimanan. Suara saya sudah terdengar lagi, Mbak Fitri. Sudah ya, baik. Jadi iman ini Allah dan Rasulnya pun pernah bilang bahwa iman ini akan naik, turun, naik, turun. Ya, dan keimanan ini memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka itu pilihlah lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, supaya termotivasi iman kita ini menjadi bagus. Ya, dan iman ini juga erat kaitannya dengan hidayah dari Allah. Kita itu bisa ibadah, bisa sholat, karena Allah izinkan kita sebenarnya. Maka itu kita harus perbanyaklah cari hidayah Allah. Terus kemudian kadang-kadang dari keimanan ini pun juga kadang-kadang bikin hati kita nih, apalagi di masa pandemi. Jadi pertanyaannya tadi masalah pandemi ya, keimanan di masa pandemi. Banyaklah berzikir, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati kita menjadi tenang. Gimana sih berzikir itu? Ya, bisa dengan membaca, bisa dengan mentadaburi, bisa dengan segala aspek yang intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di masa pandemi seperti ini, keimanan itu harus semakin banyak. Karena semakin tinggi keimanan kita, itu secara tidak langsung akan berdampak fisik kepada kita. Orang yang rajin sholat tahajud, itu imunnya bagus. Orang yang rajin membaca Quran, itu ternyata berespon terhadap sistem imun kita. Jadi ternyata ibadah itu berkorelasi sekali dengan kesehatan. Kira-kira begitu, Mbak Fitri, gambarannya. Baik, jadi memang lebih kepada kita diusahakan tidak kering begitu untuk selalu berzikir begitu dokter ya. Ya. Ya, ini Fitri lanjut untuk pertanyaan kedua nih dokter. Dokter Agus, masih banyak yang ragu
tentang herbal. Masih banyak yang ragu sama herbal. Katanya kalau herbal nggak cocok sama penyakit yang kita punya, misalkan mah gitu, juga akan ada efek sampingnya ya dokter ya? Iya, jadi hati-hati dalam menggunakan herbal. Hati-hati saya bilang. Herbal itu harus tepat diagnostik dan juga harus tepat dosis. Tepat diagnostik, tepat dosis. Karena kalau tidak tepat diagnosis jadi masalah. Contoh, ada orang sakit perut, nggak tahu nih sakit perutnya apa. Dikasih herbal, ternyata herbalnya itu misalnya cabai. Cabai untuk sakit perut, tambah sakit perut. Padahal herbal itu cabai. Jadi kalau penggunaannya tidak tepat, jadi harus waspada. Maka itu pertama, konsultasikan dulu kepada dokternya supaya tepat penggunaannya. Jangan sampai masalah. Jangan apa-apa sembarang langsung kita beli, sembarang langsung kita pakai tanpa konsultasi. Ini yang jadi masalah. Karena kalau tidak tepat diagnostik akan berdampak buruk kepada tubuh kita. Jadi betul. Jadi kalau bisa silakan dikonsultasikan. Ya, kalau memang bisa datang ke dokter yang senang dengan herbal itu jauh lebih bagus supaya tepat diagnostiknya dan juga tepat dosisnya. Kira-kira begitu, Mbak Fitri. Baik, jazakallah khair dokter. Dan ini Fitri lanjut ke, alhamdulillah ya, terima kasih banyak sahabat Izi, karena pertanyaan terus banyak yang masuk ini ongoing. Fitri lanjut ke pertanyaan, jadi ini Fitri coba random ya pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan tentang penyakit GERD ini dokter. Dokter boleh di-share tipsnya terkait penyakit GERD yang bisa kita obati sendiri di rumah atau mungkin secara herbal, dokter? Baik. Sebentar Mbak, saya pakai jaringan ini saja Mbak, supaya bisa lebih stabil. Jaringan. Saya kalau masuk lagi bisa Mbak? Masih dokter, insya Allah. Iya, sahabat Izi yang masih ingin bertanya, masih boleh loh. Insya Allah kita sampai jam 11.30 ya bersama dengan beliau. Kalau toh nanti mungkin lebih, karena pertanyaan juga ini menarik, banyak sekali yang masuk. Nanti kita coba sampaikan ya. Dan jika pertanyaan itu sejenis, Fitri akan membacakannya hanya satu kali saja, gitu seperti itu. Dan Masya Allah, terima kasih banyak sahabat Izi, juga sahabat Izi yang mendaftar. Di link pendaftaran itu ada doa-doa yang memang disampaikan untuk bisa kita aminkan bersama. Doa-doanya banyak tentang keluarga, banyak tentang anak, dan yang tidak bisa Fitri bacakan satu persatu karena alhamdulillah puluhan doa yang dititipkan kepada kami akan coba aminkan bersama-sama. Insya Allah apa yang diharapkan, dicita-citakan dalam doa yang dituliskan di link pendaftaran tersebut bisa dapat terwujud ya untuk seluruh sahabat Izi yang menitipkan doanya kepada kami. Ini kita sudah terhubung kembali dengan Dr. Agus. Assalamualaikum, dokter. Masih ongoing sepertinya ya. Memang beliau sedang ada aktivitas di luar kota, tapi alhamdulillah di tengah-tengah aktivitas beliau, Dr. Agus masih tetap menyempatkan untuk bisa berbincang dengan kita. Mohon bersabar ya, sahabat Izi, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi insya Allah kita bisa dengan cepat bergabung kembali, Dr. Agus, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan menarik sekali ya dari tentang pandemi, tentang long COVID syndrome, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seperti kita sudah terhubung kembali dengan Dr. Agus. Assalamualaikum, dokter. Oke, masih ongoing sepertinya. Ya, sahabat Izi. Suara saya jelas, Mbak? Alhamdulillah terdengar, dokter. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya sepertinya harus mematikan kamera, Mbak. Supaya jaringan saya stabil, ya, Mbak. Baik, dokter. Nggak apa sambil menjawab ya, Mbak ya. Iya. Oke, silakan, Mbak. Ya, pertanyaan selanjutnya, dokter, tadi terkait GERD ya tadi. GERD itu
apakah penyakit GERD itu bisa diobati sendiri di rumah atau mungkin ada cara herbal begitu, Dokter Agus? Tafadhol, dokter. Ya, baik. Suara saya mudah-mudahan masih jelas ya, Mbak ya. Halo Mbak, suara saya masih jelas? Alhamdulillah, dokter. Baik, jadi harus dipahami dulu, GERD itu adalah reflux atau istilahnya asam lambungnya itu berlebihan dan naik. Itu kan asam lambungnya berlebihan dan naik, gitu ya. Nah, GERD ini biasanya itu dipicu oleh banyak aspek, gitu ya. Salah satunya adalah aspeknya itu adalah pikiran, itu juga penting. Maka itu pentingnya manajemen pikiran. Jadi jangan sampai pikiran kita stres, karena orang stres itu akan terpicu asam lambungnya dalam jumlah yang banyak dan akhirnya balik. Jadi yang pertama jangan stres dulu. Kalau cara alaminya adalah ada beberapa tanaman obat yang ternyata sangat bagus untuk lambung. Salah satunya adalah temulawak dan kunyit. Ya, jadi ambil 2 jari temulawak, 2 jari kunyit, kupas, potong kecil-kecil, kemudian direbus gitu ya, 3 gelas menjadi 1 gelas. Dan itu bisa dikonsumsi pagi dan kemudian sore tinggal ditambah lagi tuh air 3 gelas menjadi 1 gelas. Rutinkan itu selama kurang lebih 4 bulan sambil melakukan aspek-aspek yang mencegah timbulnya GERD. Stres gitu ya. Terus kemudian makan yang merangsang seperti cabai, lada, kopi, santan, susu, gitu ya, atau zat-zat lain yang ternyata bikin kita tidak nyaman, alkohol, tape, soda, ya, dan hindari nih buah-buah juga yang menghasilkan gas terlalu berlebihan, seperti semangka itu juga bikin tidak nyaman, atau sayuran kol, toge, itu tolong dilakukan. Jadi aspek pikiran, aspek makanan, kemudian aspek penggunaan herbal. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi temulawak dan kunyit. Mudah-mudahan bisa. Ya, halo. Masih tersambung? Iya, tadi sempat terputus sedikit saja, memang sempat terputus. Jadi dengan cara alami itu temulawak tadi, begitu dokter ya? Ya, temulawak dan kunyit. Oh, dicampur temulawak dan kunyit. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi untuk sahabat Izzy. Dan ini pertanyaan selanjutnya, dokter. Izin bertanya, dokter, saya seringkali migrain di sebelah kanan yang sudah bertahun-tahun, dan setiap migrain itu langsung minum obat, karena jika tidak minum obat, nggak akan berhenti penyakit migrainnya walau dibawa tidur. Saya khawatir jadi ketergantungan dengan obat itu, dokter. Apakah ada solusinya, dokter ya? Terima kasih sebelumnya, dokter. Ya, jadi begini. Migrain ini harus kita tahu dulu penyebab dari migrain itu. Migrain itu ada yang disebabkan karena misalnya ya kelelahan menyebabkan tensi tinggi, atau tensi yang rendah, atau kolesterol yang tinggi. Pokoknya intinya adalah gangguan saraf dan sirkulasi darah yang menuju ke otak. Jadi langkah konkretnya adalah kita cari dulu sumber penyebabnya dan kita obati penyebabnya. Oh ternyata dia migrainnya karena tensi yang terlalu tinggi, turunkan tensinya. Terus kalau penyebabnya dia misalnya karena kolesterol yang terlalu tinggi, turunkan kolesterolnya. Tapi kalau penyebabnya, penyebab dia migrainnya karena kebanyakan hutang, lunasi hutangnya. Nah, jadi tergantung nih jenisnya apa nih penyebabnya. Migrain itu adalah salah satu dampak saja. Jadi kalau tidak mau ketergantungan, cari penyebabnya dulu dan obati penyebabnya. Biasanya pasien-pasien itu saya akan suruh periksa lab dulu. Misalnya kolesterol, ketekanan darah, gula, gitu ya, atau tensi, atau HB. Nah, itu kita cek dulu nih faktor-faktor risikonya. Kalau itu sudah terbenahi, maka insya Allah tidak tergantungan dengan obat-obatan. Kira-kira begitu. Iya, ini Fitri itu masuk lagi ke... Baik, jazakallah khair, Dokter Agus. Ini ada lagi pertanyaan yang Fitri baca sejenis ya. Ini pertanyaannya tentang herbal kembali. Jadi di tengah pandemi ini kan memang beragam anjuran-anjuran minum herbal. Salah satunya Futsul Hindi. Apakah penelitian secara medisnya
itu sudah ada gitu untuk usul hindi dan mungkin kegunaannya untuk kesehatan itu seperti apa. Di luar itu juga ada yang mempertanyakan tentang apakah habatus sauda ini aman untuk ibu hamil muda begitu, dokter. Silakan dokter. Ya, baik. Kustul hindi ini sampai saat ini sih penelitian secara uji klinisnya belum saya dapatkan. Jadi masih panjang perjalanannya sampai uji klinis ya. Karena rata-rata yang saya lihat beberapa jurnalnya itu adalah uji praklinis saja, bukan uji klinis gitu ya. Itu yang saya dapatkan gitu ya. Tetapi kalau itu pun dikonsumsi sesuai dengan takaran, ya, mudah-mudahan insya Allah relatif aman. Ya, mudah-mudahan insya Allah relatif aman gitu ya. Tapi harus diperhatikan ya dosisnya, indikasinya, kontraindikasinya itu harus diperhatikan. Nah, satu lagi, bagaimana hubungannya dengan kasus COVID, gitu kan? Apakah ini bisa baik dengan kustul hindi? Ya, itu perlu penelitian dan perlu riset. Tapi ada satu hal yang pasti. Ada satu hal yang pasti adalah bahwa tanaman obat ini mekanisme kerjanya adalah dengan cara mengaktifkan respon imun, Imun kita itu menjadi lebih aktif, lebih baik gitu ya. Termasuk habatus sauda. Habatus sauda itu juga ternyata meningkatkan imun sistem. Jadi imun sistem kita ini yang menjadi lebih baik ya, untuk meningkatkan imun. Jadi bahasanya adalah meningkatkan respon imun, gitu ya. Meningkatkan respon imun. Tapi kalau dibilang dia bisa membunuh virus, nah itu perlu penelitian lagi. Ya. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan imun kita menjadi bagus, maka otomatis virus pun akan bisa tereliminasi. Gitu ya. Jadi kalau risetnya masih perlu penelitian lebih dalam lagi. Jadi masih panjang risetnya. Begitu Mbak Fitri. Baik dokter. Iya, selanjutnya tadi tentang herbal juga dokter. Ini ada yang menanyakan apakah habatus sauda itu aman untuk ibu hamil muda, dokter? Oh iya. Baik, jadi begini. Penelitian herbal tentang khusus ibu-ibu hamil ini belum banyak penelitiannya. Ya, maka itu herbal yang aman untuk ibu hamil sebaiknya bumbu dapur. Tetapi pernah ada kasus seorang ibu memang, saya percaya aja sama habatus sauda. Ternyata juga aman-aman aja gitu. Tapi kalau hemat saya sih demi kehati-hatiannya perlu pengaturan dosis saja gitu ya. Tetapi saya pernah ada kasus yang sebaiknya karena risetnya belum banyak begitu. Jadi kalau menurut hemat saya habatus sauda bagus, tetapi memang perlu dilihat risetnya lagi ya demi keamanan. Jadi mungkin kalau amannya madu lah, itu sudah jelas keamanannya untuk ibu hamil. Kan sunnah banyak kan, ada madu, ada habat gitu ya. Pilihlah madu, kira-kira begitu. Iya dokter, ini ada satu sahabat Izi yang bertanya langsung paket hemat ini dokter. Jadi satu orang bertanya langsung 4 poin. Halo dokter Agus. Silakan. Baik. Ya, silakan. Ini atas nama, izin ya, Fitri sebutkan namanya, atas nama Agus Nizami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pengobatan dengan ludah atau saliva ini saya menemukan di beberapa literatur, dokter. Yang pertama, Nabi mengobati sahabatnya dengan ludah dan teknik tadi yang mungkin sudah disampaikan juga sama dokter ya di presentasi. Yang kedua juga di saliva ini ada antibodi dan antigen. Lalu yang ketiga, melakukan teknik adalah nabi, ulama, orang tua yang sehat. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah teknik ini menjadi imunisasi vaksin alami yang universal karena banyak antigen atau antibodinya di situ, bukan cuma satu penyakit. Itu bagaimana, dokter? Iya, jadi begini, harus dipahami dulu mekanisme teknik dan mekanisme vaksin, gitu ya. Kalau mekanisme vaksin itu kan
memasukkan antigen dan dirangsang untuk pembentukan antibodi. Kalau tahnik ini kan tidak ada antigen yang dimasukkan, jadi cuman hanya kunyahannya saja. Jadi sebenarnya berbeda konsepnya dengan vaksin, Ya. Jadi harus dipahami dulu perbedaan tahnik dengan vaksin. Apakah bisa tahnik ini menggantikan vaksin, gitu kan? Secara teoritis tidak apple to apple ya untuk menganggap bahwa teknik ini bisa menggantikan vaksin. Tapi yang pasti teknik meningkatkan respon imun iya. Tapi konsep teknik itu berbeda dengan konsep vaksin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah ini bisa menggantikan ya nggak tepat juga karena beda mekanismenya. Tapi kalau teknik meningkatkan imun itu sangat luar biasa. Kira-kira benar. Baik, Dokter Agus. Ini ada pertanyaan, Dokter, selanjutnya tentang COVID-19, Dokter. Yang pertama, pertanyaannya mengenai apakah habatus saudah ini bisa menyembuhkan atau menangkal dari virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Lalu yang kedua, ini pertanyaannya mengenai long COVID syndrome, Dokter. Jadi ada yang mempertanyakan bahwa sepertinya beliau dalam kondisi long COVID syndrome yang memang ceritanya beliau sudah terhitung hampir 3 bulan, masih suka linglung, masih suka lupa, dan seringkali apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan ada yang di otaknya katanya. Misalnya dia ingin bilang gitu Jawa Barat, tapi yang keluar di mulutnya Jawa Tengah. Nah itu bagaimana dokter ya untuk treatmentnya yang sedang mengalami long COVID syndrome itu sendiri? Tafadol, Dokter Agus. Baik. Jadi begini Mbak Fitri, bahwa memang pengobatan medis pun untuk kasus COVID pun sampai saat ini masih terus berubah-ubah ya. Dulu pakai antivirus oseltamivir, kemudian Molnupiravir dan sebagainya, selalu berubah-ubah. Artinya kebakuan dari sisi medis pun masih terus berkembang. Ya. Nah artinya bagaimana dengan cara habatus saudah gitu ya. Kebenaran saya salah satu treatment yang saya gunakan untuk meningkatkan respon imun dan meningkatkan imun itu dengan cara saya berikan habatus sauda. Gitu ya. Bahkan ada beberapa pasien saya yang dengan menggunakan herbal tidak hanya habatus sauda, ada juga saya tambahkan sambiloto, ada saya tambahkan hadas. Apakah ini bisa dikatakan sebagai obat COVID? Nah, saya tidak berani bilang seperti itu. Ya. Ini bisa sebagai obat COVID, tetapi obat yang meningkatkan respon imun. Ketika imunnya bagus, maka COVID bisa tereduksi. Jadi bahasanya adalah bukan obat COVID ya, tapi bahasanya adalah membantu respon imun untuk membantu penyembuhan terhadap pasien COVID. Kira-kira begitu. Jadi bukan obat COVID. Nanti kalau saya bilang ini obat COVID, ditangkap nanti saya. Gitu. Iya dokter, tadi pertanyaan selanjutnya adalah kondisi yang long COVID syndrome itu dokter. Iya betul. Oh iya. Iya itu seperti apa? Mungkin ada treatment sendiri atau bagaimana gitu dokter? Ya jadi begini Mbak. Tadi saya ulangi lagi tadi bahwa untuk kasus COVID, habatus sauda sekali lagi saya nggak berani ngeklaim ini obat COVID ya. Termasuk Al-Quds Al-Hindi, saya nggak berani komen ini bahwa ini obat COVID. Tetapi obat yang meningkatkan respon imun, iya. Ketika respon imunnya bagus, maka COVID bisa tereduksi. Itu logik berpikirnya. Ketika respon imunnya bagus, maka ini bisa menjadi obat COVID. Ya. Nah, terus bagaimana untuk kasus long COVID? Memang akan ada efek-efek tertentu, misalnya masih ada sesak, karena mungkin ada sisa protein dari virus yang masih tersisa, gitu ya. Kadang-kadang menimbulkan respon seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang prolong COVID? Yang pertama, ya pertahankan imunnya harus bagus terus. Ya, jadi imunnya jangan kendor gitu lah istilahnya, jangan turun gitu ya. Terus ketika linglung terjadi atau efek-efek yang tidak baik terhadap tubuh, ya kita bisa obati simptomatisnya itu. Kalau misalnya untuk linglung dan sebagainya, saran saya
Cobalah perbanyak konsumsi tanaman obat pegagan. Pegagan ini sangat bagus nih untuk kasus-kasus otak. Terus kemudian perbanyaklah sujud. Selain perbanyak sujud, kemudian tadi tidur miring ke kanan, gitu ya. Terus konsumsi kurma itu salah satu yang bisa diberikan. Sambil kita lihat lagi, kok kenapa dia linglung? Ada faktor apa? Itu perlu dicari lagi penyebabnya, gitu ya. Terus kayaknya ada prolong COVID seperti sesak misalnya, itu kan ada juga yang sesak tuh. Nah, habatus sauda cocok itu untuk kalau sesak karena dia memiliki efek bronkodilator, kemudian antihistamin. Jadi itu cukup bagus tuh untuk orang yang prolong COVID. Banyak sekali kasus-kasus sindrom pasca COVID ini yang berlangsung lama. Nah, kita mengobati dengan menggunakan tanaman obat ya untuk beberapa kasus. Itu sesuai dengan simptom yang muncul. Munculnya apa, kita obati dengan itu. Wallahu a'lam. Baik, dokter. Ini ada 3 pertanyaan terakhir, dokter. Fitri coba awali 3 pertanyaan terakhir ini tentang gaya hidup sebetulnya ya. Kalau ini Fitri baca sih memang terkait zaman sekarang ini tuntutan kerja itu terkadang menyita waktu sampai larut malam. Karena terlalu sering hal tersebut akhirnya menyebabkan jam tidurnya bergeser. Bagaimana caranya ya dokter untuk bisa kembalikan jam tidur itu menjadi normal kembali, dan apakah ada dampak panjang dalam kesehatan, lalu hukumnya seperti apa dalam agama jika pekerjaan itu membuat kita sering begadang atau bisa mengganggu kesehatan ataupun mungkin ibadahnya, begitu dokter. Jadi kalau Fitri lihat di sini ada dua jenis pertanyaan ya, dampak untuk kesehatannya itu sendiri bagaimana, begadang, lalu hukum dalam Islam itu seperti apa jika ada pekerjaan yang membuat orang tersebut sering begadang begitu ya dan mengganggu ibadah. Dan kembali untuk menjadikan jam tidur itu normal kembali, tipsnya seperti apa? Itu pertanyaannya dokter. Iya, sebenarnya solusinya gampang ya. Cari pekerjaan direktur beres. Cari pekerjaan direktur langsung beres itu ya. Jadi begini, memang tuntutan pekerjaan memang sulit untuk kita hindarkan ya. Tapi kita coba manajemen waktu saja, diatur supaya lebih efektif. Tidur cukup, tapi kerjaan selesai. Itu jauh lebih bagus ya, karena bagaimanapun juga kita kan dilarang berbuat zolim nih kepada tubuh kita. Karena kalau kita berbuat zolim kepada tubuh kita, maka kita sama saja ini menzolimi ciptaan Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat zolim. Atau kita ingat, kalau lagi sakit kan biayanya mahal gitu. Ya, karena biaya yang terlalu mahal gitu kan. Kerjaan yang kita kerjakan mendapat gaji, tapi gajinya habis untuk obatin penyakit kita. Ingat itu. Banyak sekali kasus pasien seperti itu. Jadi pasien itu kerjanya membabi buta luar biasanya, ngorbanin kesehatan untuk mendapat rezeki, dan akhirnya dia harus mencari kesehatan yang hilang itu dengan uang yang dia dapatkan lagi. Ya jadinya sia-sia, bahkan lebih habis lagi duitnya. Karena kesehatan itu kalau sudah rusak, sudah susah. Misalnya gagal ginjal, susah itu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Jadi langkah-langkah sederhananya, coba time manajemennya diatur. Kalau memang tidak bisa time manajemennya diatur, ya kalau memang memungkinkan kita coba cari usaha atau pekerjaan yang memang bisa lebih baik dan kemudian bisa berdampak baik buat kesehatan. Nah, apakah ini zolim atau tidak? Ya saya tidak bisa bilang ini buruk atau tidak buruk, karena kita lihat secara prioritas kalau memang nggak punya penghasilan dari sini ternyata lebih buruk dan semakin menjauhkan diri kepada Allah, ya mungkin ini pilihan yang terburuk dari yang berdampak buruk, itu kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu, Mbak Fitri. Baik, dokter. Ini alhamdulillah Fitri melihatnya 2 pertanyaan terakhir, dokter. Dan mohon maaf ya, sahabat Gizi, kalau misalkan tidak seluruh pertanyaan Fitri bacakan, tapi insya Allah jenis-jenis pertanyaan yang disampaikan itu sama yang disampaikan dengan dokter Agus. Yang pertama, pertanyaannya, Bismillah, ingin bertanya, apakah madu dan kurma aman untuk penderita diabetes ya dokter? Dan bagaimana pengobatan untuk penderita stroke yang memang sudah cukup parah sampai tidak berfungsi setengah anggota badannya? Itu yang pertama dokter. Lalu pertanyaan kedua, yang terakhir ini,
Dokter, saya mau tanya terkait gangguan pada saluran kemih, baik endapan batu maupun infeksi untuk wanita. Adakah tips atau herbal, dokter, untuk bisa menyembuhkannya di rumah tanpa memakai obat kimianya, dokter? Tafadhol, Dokter Agus. Iya, ini 2 pertanyaan tapi seolah-olah 10 pertanyaan ya. Iya, betul. Padat Lebih. sekali. Nggak apa-apa. Itu ya gini, penggunaan madu, penggunaan kurma gitu kan, pada dasarnya perlu waspada pada orang-orang diabetes. Perlu waspada saja saya bilang. Waspada di sini perlu diperhatikan kadar gula darahnya. Karena kadang madu dan kurma tetap ada kadar gula darahnya. Cuman memang jauh lebih terkontrol gitu ya. Jadi perlu diperhatikan nanti kadar gulanya berapa. Itu perlu diperhatikan dari sisi dosisnya. Tapi kalau demi keamanannya mungkin bisa diganti gitu ya. Bisa diganti juga dengan yang lebih aman terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau misalnya kadar gula darahnya masih baik, terkontrol, ya, itu bisa dalam dosis yang minimal. Misalnya pada pasien-pasien saya itu saya berikan misalnya boleh makan madu kalau konsumsinya sebanyak 2 kali 1 sendok makan, itu saya bolehkan. Kurma boleh, tapi hanya boleh 1 buah, jangan 1 besek. Kalau 1 besek sama aja bikin gulanya naik. Jadi perhatikan dosisnya, perhatikan juga kadar gula darahnya. Kalau memang lagi tinggi-tingginya, ya jangan sampai kita memberikan sesuatu yang manis terlalu berlebihan, karena itu akan juga berdampak kepada kadar gula yang meningkat. Tapi secara umum, madu dan kurma itu relatif lebih aman, tetapi dilihat sekali lagi kadar gula darahnya. Kalau memang meningkat, ya jangan konsumsi itu. Jadi digantilah dengan pemanis-pemanis yang lebih alami lagi. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya apa tadi Mbak Fitri? Lupa saya. Pertanyaan selanjutnya itu terkait yang itu, dokter, infeksi saluran kemih. Sama stroke tadi ya, yang stroke betul. Ya? Iya, betul. Baik. Jadi stroke ini pengalaman saya coba bekam sambil diobati stroke-nya, apakah stroke karena pecah pembuluh darah, apakah karena stroke tersumbat. Kalau misalnya stroke karena pecah pembuluh darah, maka turunkan tensinya. Biasanya untuk menurunkan tensi saya berikan timun, seledri, atau bawang putih. Terus kemudian kalau stroke karena memang sumbatan gitu kan, maka saya harus berikan obat-obat yang bisa mengencerkan darah. Nah, misalnya kayak enzim cacing. Enzim cacing itu bisa mengencerkan darah. Atau bisa digunakan dengan pegagan yang melebarkan pembuluh darah. Jadi dilihat dulu stroke-nya seperti apa. Tapi salah satu terapi yang saya berikan adalah bekam. Kadang-kadang saya kombinasi dengan akupunktur. Kira-kira begitu. Terus kalau infeksi saluran kemih, intinya adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan diri. Terus kalau sudah timbul infeksi, ada beberapa tanaman obat yang memiliki efek anti-infeksi. Di antaranya sambiloto. Sambiloto itu memiliki efek anti-infeksi. Itu cukup bagus. Terus kalau misalnya ada batu, dilihat dulu kalau batunya terlalu besar dan nyumbat dan menyebabkan hidronefrosis atau pembengkakan pada ginjal, saya tidak rekomendasikan herbal. Karena itu akan menyebabkan ginjalnya semakin rusak. Tapi kalau masih kecil sumbatan batunya, itu bisa dengan menggunakan herbal. Beberapa herbal diantaranya adalah tempuyung, kumis kucing, gitu ya. Itu bisa menghancurkan batu, gitu ya. Bisa menghancurkan batu. Maka itu dilihat tadi grade-nya dulu. Nah, tapi artinya begini, ini sepertinya sahabat Izzy masih banyak permasalahan kesehatan. Saya ada forum namanya komunitas-sahabatsehat.com, gitu ya. Nanti mungkin bisa lebih banyak berkonsultasi di situ. Mungkin begitu. Iya dokter, betul sekali dokter. Karena ini pertanyaan ongoing masuk terus ya dokter ya, Masya Allah. Dan kita melihat waktu juga ini sudah jam 11.40 menuju zuhur ya dokter. Iya, Kami ucapkan betul. terima kasih banyak sekali. Jazakallah khair untuk Dokter Agus Rahmadi, M. Biomed, MA. Ini semoga sehat selalu dokter. Dan kami benar-benar terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan dari Dokter Agus masih mau membersamai sahabat Izzy di sini sharing-sharingnya tentang gaya hidup sehat ala Rasulullah. Sekali lagi terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama. Mohon maaf ini kameranya mati dan sinyalnya putus-putus. Mohon maaf.
Iya, tapi insya Allah apa yang disampaikan dan manfaat serta tujuan dari acara ini bisa dapat dinikmati oleh sahabat IZI semua yang bergabung hari ini, Dr. Agus. Baik. Baik, sekali Oke. lagi kami ucapkan terima kasih ya, Dr. Agus. Semoga kami Mari, bisa mari. mendapatkan rezeki waktu dengan Dr. Agus kembali. Ya, sahabat IZI, seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA, beliau menyampaikan tentang yuk kita sebagai seperti seorang lebah. Jadi kita bisa bergotong royong atasi COVID-19. Walaupun mungkin angka COVID-19 sekarang sudah mulai menurun ya di Indonesia, tapi sahabat IZI masih banyak yang terdampak ekonomi. Jadi yuk kita sama-sama gotong royong atasi COVID-19 ini dengan scan QR code yang ada di layar ya, bisa dilihat di layar handphonenya atau di layar PC-nya sahabat IZI. Di situ tertera ada scan QR code untuk infak, membantu bagi saudara-saudara kita yang terdampak maupun yang terpapar COVID-19 saat ini. Dan di running text kami juga ada nomor rekening untuk infak bagi sahabat IZI yang mau gotong royong atasi COVID-19. Karena memudahkan saudaramu, insya Allah dimudahkan urusanmu. Dan tentunya sahabat IZI, semoga kita bisa mendapat ilmu-ilmu baru yang lebih bisa memperhatikan kesehatan kita, melatih diri kita untuk bisa gaya hidup sehat seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita bisa terus menjaga iman dan imun kita, khususnya di tengah pandemi saat ini ya, itu sangat penting. Iman dan imun agar kita aman. Acara ini bisa kembali disaksikan sahabat IZI di YouTube-nya Inizia TV. Jadi silakan bisa buka YouTube lalu diklik Inizia TV. Kalau ada yang ketinggalan tadi ya, telat mengikuti acara ini, bisa langsung disaksikan di Inizia TV. Please subscribe, like, comment, and share jika memang video ini bermanfaat buat sahabat IZI, dan boleh di-follow Instagramnya @inisiatifzakat agar tidak tertinggal info-info tentang zakat infak sedekah maupun wakafnya dan event-event Islami lainnya dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Alhamdulillah sahabat IZI, di acara Sabtu Seru kali ini kita sudah banyak membahas tentang gaya hidup sehat ala Rasulullah, dan saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf dalam berkata maupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di event-event Islami selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.